Tadi kan sudah membahas tentang kebolehan hukum asal dari Zakat. apa maksudnya tadi bentuk-bentuknya apa yang dizakatkan, terus diganti uang bagaimana. Nah setelah ada nih Mas di zakat fitrah misal dibagikan kepada siapa? Apakah dibagikan untuk siapa misal? Ya siapa maksudnya? Nah, zakat kan tadi pakai beras ya, Mas. Ya. Nah, kalau diganti pakai uang, Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program dari Hizbun An-Nawawi. Kali ini kita bersama dengan pemateri yang baru yaitu Mas Fahmi Burhanuddin dari Yogyakarta dan juga host yang sering hilang-hilangan ini Mas siapa jenenge? Angga Erlangga Hartanto. Erlangga Mahaputra. Erlangga Mahaputra. Ya, untuk kali ini alhamdulillah kita sudah menjumpai Ramadan lagi Mas Fahmi. Alhamdulillah. Ya udah puasa, Mas. Sudah puasa ya. Balikna Ramadananya. Sampai lagi di bulan Ramadan. Cuma untuk pembahasan kali ini kita tidak akan membahas tentang apa namanya puasa karena mungkin pembahasan terkait puasa-puasa sudah sangat banyak sekali, tapi kita akan nanti membahas tentang zakat. Oh, zakat. Kan juga Hampir zakat, Mas. Ya, zakat. Sebenarnya zakat itu kan ya juga ada kata nggih, cuma yang sering kita lakukan di bulan Ramadan yaitu zakat fitrah, zakat fitrah sebagainya. Secara umum Mas Fahmi, secara umum seperti apa gambaran tentang zakat, baik itu mal ataupun zakat fitrah sebagainya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ba'du. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih. Alhamdulillah di sini kita kembali lagi dengan gemar wicara ya. Gemar wicara, ngobrol Seru dan berilmu. Insyaallah ini nanti obrolan kita Full ilmu. menjadi obrolan yang seru juga berilmu. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Kalau kebetulan kan sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri, artinya akan melaksanakan zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan, kalau tentunya kita semua udah tahu apa itu zakat fitrah. Cuman bagaimana proses berzakat fitrah, bagaimana untuk tata cara berzakat fitrah. Tentunya kita semua tahu bahwa zakat ini kan wajib ya. Wajib bagi siapa? Ya bagi muslim. Zakat fitrah ini. Ya, zakat fitrah wajib bagi muslim. Artinya wajib bagi muslim itu ya semuanya, semua kalangan. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki-laki maupun perempuan, orang kaya, bahkan orang yang miskin. Miskin juga wajib. Oh, ya ini perlu dibahas ini. Jadi orang miskin tidak hanya orang kaya tok tapi Ya, miskin ya. juga. Ya. Tapi kalau saya ngaji loh, Mas. Biasanya saya dengarnya kalau orang miskin malah yang dapat zakat enggak yang Ya, bayar zakat. sebentar, orang miskinan seperti apa? Kriteria orang miskinan seperti apa yang mendapatkan zakat? Jadi orang miskin ilmu lah ya. ya. Orang miskin Makan ilmu. yang Bahkan ilmu. kita tahu bahwa di al hadis itu bunyal islamu ala khamsatu alla syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Artinya di sini ketentuan itauz zakah ini tidak ada man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang man istata'a haji. Berarti zakat ini umum untuk semua muslim. Berarti Baik, miskin juga termasuk wajib. miskin. Tapi miskin yang seperti apa? Nah, miskin yang dia mempunyai kelebihan harta untuk makan dia hari itu. Nah, Kalau tidak ada berarti nggak wajib. iya nggak ada. Misalkan begini, misalnya Oh. zakat. Nah, misalkan dia sehari biasanya makan 2 kilo. Wah, 2 kilo. Ya, kalau seneng mukbang. 2 kilo itu maksudnya untuk satu hari dari pagi sampai Makan ilmu. pagi, siang, sore, 2 malam itu kilo. makannya 4 kali misalkan. Dia punya lebih dari harta sekiranya 2 kilo, maka dia sudah mendapatkan kewajiban membayar
Zakat. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Itu zakat fitrah ya, Mas? Zakat fitrah. Jadi Kalau zakat mal kan yang tidak nah, semuanya. jadi begini. Zakat itu kan untuk membersihkan, ya kan? Membersihkan jiwa atau membersihkan harta. Maka ada dua kategori zakat. Itu pertama zakat untuk membersihkan jiwa, yaitu zakat apa? Fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib bagi semua muslim, golongan. semua golongan muslim, semua orang muslim. Tapi kalau zakat mal itu hanya orang-orang yang mempunyai mal berlebih saja. Misalkan zakat apa? Emas, perak, zakat Kambing. kambing, ya. Ayam kan. Oh, ayam apanya yang dizakati? Gitu. Jadi pembahasan zakat itu wajib bagi muslim, semua muslim, artinya termasuk orang-orang fakir yang dalam tanda kutip apa? Dia mempunyai kelebihan harta untuk Di hari itu. di hari itu untuk makan. Nah, hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi semua muslim. Seperti itu, Mas. Itu zakat fitrah ya, Tapi Mas. kan kalau di Indonesia enggak, penerapannya enggak seperti itu loh, Mas. Maksudnya kalau di Indonesia kan banyak orang yang sudah memiliki motor. Kita umumnya itu banyak orang yang memiliki motor, tapi pemasukannya itu pas-pasan. Tapi mereka tidak membayar zakat, tapi tetap menerima zakat. Zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah Enggak bayar. enggak bayar. Boleh Mas Fahmi apa enggak Nah, bayar? itu kan Nggak bayar zakat, tapi Iya. dia punya motor. Punya motor. punya motor. Jadi dia Motornya termasuk. dijual ya motornya. Iya. Artinya begini kita kembali lagi ke pembahasan wajibnya zakat itu. Ada sebuah pensucian diri itu dalam rukun Islam ya. Rukun Islam kan ada 5 itu. Syahadat, sholat, zakat, Ya. puasa, Haji. haji. Nah, itu kembali lagi zakat ini zakat ini kalau secara kita lihat ini lafalnya umum bagi termasuk semua orang. Tetap wajib zakat. Berarti dia malas kira-kira ya. Malas bayar. Alasan. Alasannya memang sudah diatur oleh Mungkin paling Mas, mungkin ini yang khasnya di Mas Angga ini mungkin mikir ya bahasa Indonesia Nabi ya. Pemikirannya. Zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, ketika tidak mampu mungkin tidak paling nggak mampu saya miskin, akhirnya saya tidak wajib. Mungkin seperti itu apa? Ada beda. kemungkinan Jadi mungkin. kalau zakat mal itu memang khusus, artinya barang zakawinya ini terkhusus untuk Barang mal tertentu. saja, kayak emas, perak dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nggak semua ya. wajib. Nah, dan pembahasan zakat ini sudah diatur dengan sedemikian rupa Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, oleh Tentunya Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa taala melalui siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berarti Basnas itu cuma menerapkan ya Mas. Iya. Bukan mengatur, membuat aturan. Iya. Saya kira nanti dibuat Basnas. buat personal ya gitu. Jadi syariat itu telah mengatur, telah merinci pembahasan zakat, entah itu dari jenisnya atau kadarnya, Ya, ya kan? ya. Jenisnya atau kadarnya. Itu kalau dari jenisnya kan pembayaran zakat fitrah, Fitrah. gitu kan bahasa jenisnya itu sudah diatur bahwa bayarnya harus berupa tamar atau kurma, kemudian Gandum. zabib itu kismis. Atau bur atau syair. Kismin. Beda kismis. Nah, kismis itu anggur Kalau di yang Indonesia gimana? dikeringkan. Anggur yang dikeringkan. Kemudian kayak bur dan syair itu gandum. Ini yang sudah ada nasnya. Cuman berarti di sini kan tidak ada penjelasan bayar zakat fitrah dengan menggunakan beras gitu ya, Nggak ada, seperti nggak yang ada. di Indonesia. Ternyata ini menjadi permasalahan khilafiyah di antara para ahli fikih. Ahli fikih. Bahwa kalau menurut Syafi'i siapa? Imam Syafi'i. Imam Ya. Syafi'i atau jumhur Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Ini zakat fitrah itu ya harus berupa Uang. harus berupa yang seperti tadi. Oh, yang tadi yang gandum itu ya, Mas. Ya. Tapi boleh diganti dengan kutul balat yang serupa dengan kutul balat atau makanan pokok
Negara. daerah itu Daerah. sendiri seperti Indonesia. Indonesia Indonesia makanya berarti beras, maka boleh. beras. Misal Jagung di, bisa jagung ya Mas. Jagung ya misalkan bukan. di mana ya? Di Di mana timur misal? Indonesia bagian timur. Itu kan ada yang makan pokoknya jagung, maka Maka yang jagung. makanan pokoknya tempat itu Ketika di negara mana makan pokoknya pasir, pasir. Gimana? pasir Ya misal manusia pasir. ototnya balong besi berarti otot Kawat kawat besi. balong besi berarti. Intinya makan makanan pokok Makan di negara, pokok di daerah tersebut. kutul balat makanan pokok di daerah Di daerah tersebut atau orang yang zakat, misalkan kayak mengeluarkan zakatnya dengan barang zakat atau zakat di daerah tersebut. yang sesuai dengan daerah tersebut. Bukan orangnya ya, misalkan saya gak makan nasi gini, makannya Wat. orang makannya apa? Oyek, tiwul. Ya kan telo. Tapi ya, tetap telo. zakatnya pakai beras gitu. Iya, Nggak di boleh daerah pakai. tersebut, Iya, iya. tersebut. Nah, ya, misalnya kita mukimnya ya di Jawa ya pakai beras. namanya. Seperti itu. Di Jawa pakai beras, di Jakarta juga pakai beras, Mas. Di Jakarta. Oh iya sama. Jawa, maksudnya Pulau Jawa. Oh, Pulau Pulau Jawa. Sumatera beras masih, Mas. Iya. itu Indonesia. Ya Indonesia beras rata-rata Seperti itu. semuanya. Ini pembahasan zakat. Lebih seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Kalau nah zakat kan tadi pakai beras ya Mas. Ya. Nah kalau diganti pakai uang Nah, ini menarik ini. Menarik pembahasan zakat. ditarik. Pakai uang. Pakai uang. Boleh enggak ya? Kan juga ada, yo. Kadang Bayarnya beras. Harusnya beras. Harusnya Bayarnya beras. Tapi dan ini juga kan Mas, kadang jadi pembahasan rutinan Iya, setiap iya, apa? setiap tahun. Setiap ketika mau tahun. zakat ya itu. Ya. Wah, nggak boleh ini pakai uang, nggak boleh pakai Beras. Apa? Boleh. Maksudnya nggak boleh pakai itu sebagainya. Kalau pakai uang, Nah, kalau pakai uang ini pembahasannya menarik juga. Jadi kalau tadi yang siapa? Yang pertama. Yang jumhur tadi, Jumhur. Syafi'i ya, Hanabilah dengan Malikiyah Maliki. itu kan kalau membayar zakat boleh diganti dengan kutul balat atau makanan pokok di daerah itu di daerah tersebut. Tapi beda dengan siapa namanya mazhab Hanafi atau Hanafiyah. Kalau Hanafiyah harus tamer, harus apa? Harus kurma, harus zabib, harus kismis, harus gandum. nggak boleh beras. Nggak boleh yang sesuai dengan nas itu. Oh. Yang sesuai dengan nas yang telah diatur oleh Allah melalui Kanjeng Nabi. Tapi kalau memang daerah tersebut tidak ada apa namanya? kurma. Misal di Indonesia, tendalalah saya tinggal di Indonesia, mazhab saya apa Hanafi. Hanafi misalkan. Saya kekeh dengan mazhab saya nggak mau pindah-pindah Mazhab. Maka solusinya di dalam mazhab Hanafi boleh mengganti zakat dengan harga yang sesuai dengan kadar apa nama Barang-barang yang dinas itu artinya diganti dengan uang, misalkan tamar kurma 2,5 on kilo atau satu sok itu sekitar 2,5 kilo atau 2,7 kilogram. Ini untuk lebih hati-hatinya 2,7 kilogram. Jadi diganti boleh diganti dengan apa? Uang. Diganti dengan uang. Kira-kira seharga itu. Ya, 2,7 kilogram itu berapa kira-kira? Anggaplah 1 kilogram harga 20.000 lah. Ya, 20.000 sama 40.000 kali Orang bakul. orang mana Mas jaroh kayak ada yang 20.000 kurmane kering kayak gitu. Yang 40.000 rada enak. Iya, seperti itu. Jadi kalau mazhab Hanafiyah itu boleh mengganti dengan uang yang seharga barang-barang zakawi yang sudah dinas itu tadi. Jadi boleh. Jawabannya boleh, tapi mengikuti mazhab Hanafi. Oh, berarti uangnya itu tidak seharga beras ya? Ya, kalau kita kutul balatnya di Indonesia ya seharga beras. Karena kan tadi kan siapa namanya mazhab yang Hanafi itu kan tidak ada beras di dalamnya. Ya. Berarti kan uangnya seharusnya seharga dengan kurma. Ya itu yang tadi yang dinas gandum sebagainya itu. Iya, apa seharga beras? Seharga kurma tadi, seharga kurma. Gandum juga boleh. Gandum atau apa namanya? Kismis itu tadi. Berarti tidak seharga. Ya. Namun begini, itu kan misalkan kita zakatnya apa namanya?
kita hidup di Indonesia, pengen pakai uang aja lah biar simpel. Kalau 2,5 kilo kan kira-kira ya sekitar 30.000 atau Beras berapa? apa? Beras Beras 1 kilo 15.000. 15 kan. Jadi sekitar 47,5. 15, 30. Ya. 47,5 cepet kan ngitungnya. 37. Ya 40. Ya. Sekitar berapa? 47,5 diganti. Nah, berarti Harga gandum. Ya silakan. harga gandum. Nah, berarti apa namanya? Seharga apa? Seharga kutul balat, seharga beras. Harga beras. Itu boleh. Oh, berarti itu pakai 2 mazhab. Nah, ini bagus ini Iya pertanyaan kan ini. campuran Ya, ya. kan campur. Campuran Yang ya. beras Ya. boleh dari Syafi'i, yang uang boleh dari Hanafi. Nah, ini kan seolah-olah kita apa yang kalau di usul fikih ada yang namanya talfik gitu ya. Ya, Talfik talfik. itu mencampur adukan adukan madhab. dua ibadah atau Satu ibadah. dua hukum dalam satu ibadah. Talfik mencampur adukan dua hukum dalam satu ibadah. Apa boleh atau tidak? Tidak boleh Tidak secara boleh. secara usul fikih. Namun ternyata ada pendapatnya Maliki yang membolehkan Mah telu toh Ya. ya. yang membolehkan apa? Membolehkan membayar apa? Zakat diganti dengan uang tapi seharga Kutul balat. Kutul Oh, itu balat. dari Malikiyah. Oh, ya, Maliki. Berarti Oh, tidak berarti- menggunakan 2 tapi menggunakan 1 Ya. dari Malikiyah. Malikiyah. Berarti langsung pakai Malikiyah. ya. Nah, nanti kalau pengen pakai kutul balat yang diganti dengan uang ya pakainya Malikiyah seperti itu. Boleh. Boleh itu. Seharga Itu beras. solusinya Solusi seperti seperti itu. Supaya tidak apa? Supaya tidak talfik, Oh. Gitu. Jadi kan jane aslinya lebih enak pakai itu ya, Mas. Beras karena beras juga lebih murah terus tidak ada perdebatan misalnya. Iya. Ya walaupun di Hanafiyah tidak diperbolehkan. Iya. Cuma kan ada 3 madhab nih. Cara adu menang-menangan menang Iya. 3 ya Mas. Kalau menang-menangan semuanya setara. Setara. Artinya Berarti semuanya tiga, Mas, keroyok satu. di antara 4 mazhab itu kan semuanya artinya apa namanya? Satu tingkatan lah, satu tingkatan semuanya. Salah satu dari 4 itu kan bisa diikuti, bisa muktabar, bisa apa namanya? Muktamad lah, bisa diikuti oleh umat muslim. Seperti pengendikane Sahibul Burda itu. Gimana? Imam Busiri wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semuanya ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khilaf itu makanya al-khilaf itu rahmat. Perbedaan di antara umat adalah sebuah kasih sayang atau rahmat Dari Allah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Nah setelah tadi kan sudah membahas tentang kebolehan hukum asal dari Zakat. zakat, apa maksudnya tadi bentuk-bentuknya apa yang dizakatkan, terus diganti uang bagaimana. Nah setelah ada nih Mas di zakat fitrah misal dibagikan kepada siapa? Apakah dibagikan untuk siapa misal? Ya siapa Ini maksudnya? Kalau atau kita sebutnya biasanya kita menyebut asnaf zakat. Namanya asnaf zakat. Asnaf zakat. Asnaf zakat itu kan ada berapa? Ada 8 ya, ada 8. Fakir, miskin, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru Masuk masuk Islam. Islam. Terus Ibnu Sabil, anak dalan Ibnu Pang, Sabil, anak bukan anak pang Ibnu Sabil. Atau Sabilillah. Terus Gharim itu orang yang kakean utang. Karena Pendapatan dan hutangnya lebih banyak Utang. hutang daripada pinjol, pendapatan. pinjol. Ya, Iya, terus apa? Ibnu Sabil. Terus Sabil. apa namanya? Amil. Amil satunya apa yang terakhir? 10 kan Mas? 8 apa? Tidak apa 10 nontonnya. Udah 8 kayaknya. Udah 8. Ya. Seperti itu semuanya yang berhak mendapatkan zakat. Seperti itu. Kayak ya sampean berhak mendapatkan zakat atau enggak nih kira-kira? Saya berhak sekali sih. Alhamdulillah. Kemarin pernah ngitung ya, Mas? Apa? Santri kan Sabilillah. Nah, Itu banyak anu. mau dibahas sekarang mana nanti aja. Khilaf dulu. Banyak permasalahan. Kita yang Satu tadi yang pertama. Apa pertama? Amil, Miskin. fakir. 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 Fakir dulu. Fakir itu orang yang Orang yang
Fakir tidak Di bawah miskin ya. Tidak mempunyai Tidak mempunyai pekerjaan. Tidak mempunyai pekerjaan. Dan tidak punya uang ya. Ya, jelas. Kadang Ya, ada, jelas ya, Pak. tidak bekerja tapi punya uang kan ada. Ada itu. Warisan kadang. Oh, iya. Bisa. Fakir tidak mempunyai pekerjaan. Nah, itu masuk fakir nggak mas? Coba Warisan. Lebih itu orang tidak punya uang, Iya, punya iya. uang. Kemudian miskin. Miskin itu kebalikannya dari fakir. Orang yang Bekerja. punya pekerjaan tapi tidak bisa untuk mencukupi Kebutuhan. dia, apalagi kebutuhan orang lain. Tuh. Fakir, miskin. Itu dapat zakat. Ya. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang-orang yang Pang. jihad fisabilillah. Oh bukan ya. Sabilillah ya. Ibnu Ibnu Sabil. Sabilillah Mas. Sabilillah, Sabilillah. Sabilillah Ibnu Sabil. Kemudian siapa namanya? Horim. Mu'alaf. Mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru Masuk masuk Islam. Nah, itu batasnya kapan Mas? Batasan mu'alaf misalkan siapa bukan saya siapa misal sudah mu'alaf tapi sudah 5 tahun yang lalu apakah masih dianggap mu'alaf? Nah, itu sebenarnya panjang permasalahannya. Artinya ketika dia mu'alaf itu sekiranya dia masih perlu belajar Islam. Oh, Masih berarti yang perlu belum belajar memahami. Islam. Iya. Nah, 5 tahun sudah 5 paham tahun lah. ya masa nggak belajar kan. Ya, Misal masuk Islamnya pas sebelum Ramadan. belum Ramadan. Oh, maka bahasa zakat Masa- fitrah. Seperti Biar betah ya Mas, biar betah. Biar betah. Biar betah. Biar betah. Apa? Oh berarti itu belum langsung dapat zakat itu mas? Siapa? Mu'alaf yang baru masuk. Mu'alaf kan biasanya belum tahu hukumnya. Nah kalau masuk Islam terus langsung dikasih pelajaran hukum zakat. Bukan pelajaran tapi dikasih zakat. Tapi kan Dikasih zakat. Oh, ya bayar juga ya Mas ya. Karena Islam kan ya. Iya. Bayar juga. Iya, Bayar zakat, bayar kan? juga. Bayar tapi juga dia berhak mendapatkan zakat. Maksudnya belajar itu bukan belajar bab zakat sampai apa? Selesai. Paham. Sampai paham, tapi dia belajarnya Kasih tahu. belajar minal maklum minad din bid darurat seperti sholat ya, belajar sholat. Terus yang wajib-wajib aja, wudu, sholat, ibadah-ibadah seorang muslim. Mungkin alasannya biar betah itu Mas ya. Iya. Biar betah. Udah masuk. Karena Islam itu kan rahmat ya. Main betah. Iya. Kok Bali meneh repot. Seperti itu. Kemudian siapa? Tadi Ghorim. Al-Ghorim itu ya udah tadi yang orang yang Banyak utang. kebanyakan utang-utangnya numpuk-numpuk ya kan. Apapun alasannya utang Mas. Kebanyakan utang. Ya artinya- mesti apapun utang kan kadang motif dari utang kan Iya, banyak ya Mas. iya. Kadang utang buat Untuk- kebutuhan sehari-hari memang kebutuhan. Kadang utang untuk apa? Ngeslot misalnya contohnya. Untuk judi enggak masuk itu ya. Ya, enggak Apa masuk, tetap masuk? karena disengaja itu maksudnya untuk maksiat, untuk maksiat. Enggak boleh. Nah itu nominalnya seberapa mas? Utang. Enggak Ya bisa nyarutang. sekiranya dia nggak bisa nyarutang. Udah. Kerja bertahun-tahun, sekiranya dihitung kerja bertahun-tahun, dia sampai nggak bisa nyarutang. Nah kalau nggak kerja? Parah-parah mana ini? Parah itu. Fakir. Fakir. Fakir yang Dapat tadi. double ternyata. Ya, double. Utang ya. Double. Seperti itu. Terus siapa lagi tadi? Amil. Amin. Nah, Amil itu siapa? Amil itu orang yang Nawasib. bertugas untuk mengurus Zakat. zakat, termasuk ngitung lah, termasuk membagikan lah, termasuk Menerima. dan lain sebagainya. Itu Amil, banyak tugasnya. Menerima bener. Menerima Iya. benar. Amil itu siapa? Amil Siapa? 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 Amil. Amil itu ya orang yang Orang yang menerima tugas dari hakim untuk untuk mendistribusikan atau mengelola zakat. zakat. Baik zakat fitrah juga zakat mal. Ya, zakat secara umum, Maka dia menjadi amil dan berhak untuk mendapatkan Zakat. zakat. Gitu. Walaupun kaya. Walaupun kaya. Walaupun kaya. Berarti amil itu dapat bukan karena miskinnya, Bukan tapi karena dia, dia berkontribusi untuk permasalahan zakat seperti itu. Amil. Tapi tadi kan Mas Ami menjelaskan bahwasanya amil itu orang yang mendapatkan tugas dari Kemudian tugas dari hakim. hakim siapa? Hakim itu pemimpin. Pemimpin. Kalau di negara pemerintah ya. dari pemerintah. Kalau pemimpin negara ya siapa? Presiden.
Ntar kan dia punya apa namanya? bagian-bagian. Punya bagian-bagian atau punya naib-naib ya kan, punya Menteri Agama. ya. Menteri Agama punya bagian lagi. Kalau nggak dari pemerintah mas, terus kalau misalnya saya pengen jadi amil terus bikin kelompok amil zakat, Ya enggak bisa bikin amil terus bagi zakat kemudian dia juga mendapat jatah zakat. Nggak Tapi bisa. anu Mas, di masyarakat itu banyak sekali ya. ya Ya mohon maaf ini. Ya. Di masyarakat itu banyak sekali praktek-praktek. Misal ini yang sering saya temukan Ramadan atau zakat mal, saya juga belum jarang menemui yang langsung secara real, cuma yang sering di Juma itu yang zakat fitrah ini yang Ramadan. Kadang mepet mau lebaran itu di masjid ataupun di musola itu mengadakan pengambilan zakat, dibentuk oleh beberapa orang, dan itu banyak juga, ya enggak semua, cuma ada beberapa yang tidak nah sekarang masih SK ya Mas dari pemerintah gitu. Ya. Yang tidak ber-SK dari Tidak mendapatkan mandat dari pemerintah. Itu seperti apa? Apakah dia berhak untuk mendapatkan zakat atau tidak? Ya. Ataupun boleh untuk sebelum mendapatkan, tapi apakah boleh untuk menarik zakat dan mendistribusikannya? Kalau untuk ya, dia kan kalau secara umum ya, kita kalau anggap secara umum dia itu sebagai orang yang bertanggung jawab atas zakat ya, atas zakat. Walaupun tanpa mandat dari hakim. Kalau sekarang ya SK. Walaupun tanpa mandat atau SK dari hakim. Apakah boleh untuk mengurus zakat? Ya, mengurus zakat, mengumpulkan atau mendistribusikan ya boleh-boleh saja. Mengumpulkan boleh-boleh saja. Pertanyakan apakah dia termasuk amil atau tidak? Oh iya, kalau amil atau tidak? Amil atau tidak? Kalau untuk mendistribusikan, untuk ngitung, ngatur dan lain sebagainya, panitia ini ya boleh-boleh saja. Tapi apakah pertanyaan dia amil atau enggak? Amil yang resmi, termasuk bagian asnaf zakat yang amil itu atau tidak? Ya, sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya ya bukan termasuk amil, karena amil itu ditunjuk langsung oleh pemerintah. hakim pemerintah, atau yang nunjuk kalau enggak langsung hakimnya. Kalau hakimnya langsung kan presiden, susah. Sekarang Basnas Mas lewatnya. Karena saya baca di berita itu, misal di kabupaten, setiap kabupaten ada, cuma nanti dari Basnas itu memberikan surat apa itu, apa edaran atau surat apa, menghimbau untuk agar masyarakat yang mengadakan apa namanya itu, pengumpulan zakat itu mendaftarkan nama-namanya kepada Basnas. Cuma kan permasalahannya di masyarakat itu tidak semua orang-orang yang di desa-desa itu mengetahui tentang aturan tersebut. Akhirnya pikirannya ya sudah, aku jadi amil, akhirnya saya juga mendapatkan bagian zakat, karena memang tidak tahu aturan dari Basnas. Mungkin seharusnya bagaimana dari Basnas misalnya, apakah Basnas harus turun tangan ke desa-desa misal di awal Ramadan misal, ataupun di sebelum Ramadan, mana nama-nama yang akan jadi amil, kan nanti akan dibuatkan hanya segera imbauan. Mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu, akhirnya ya itu resikonya, akhirnya dia tidak menjadi amil, yang dimana konsekuensi tidak jadi amil tidak mendapatkan bagian zakat, ini kan? Mungkin apa namanya ya, untuk siapa lebih bersosialisasi lagi, untuk mensosialisasikan lagi dengan lebih intensif, secara lebih intensif. Misalkan mengumpulkan para dari Basnas, misalkan mengumpulkan para pengurus masjid, ya kan, atau lurah Pak Lurah, ntar kan pasti punya, atau perangkat desa, ya kan, perangkat desa ntar pasti untuk membahas amil zakat supaya aman semua, supaya lebih enak, supaya dia bisa lebih dianggap sebagai amil yang resmi, yang memang benar-benar mendapatkan jatah atau bagian zakat, yang berhak. Karena ketika tidak jadi amil terus mendapat, kan berarti mengambil hak orang lain. Ya pasti. Iya. Wih, mohon maaf ini. Mohon maaf. Itu. Terus apa lagi Mas? Pembagian tadi itu. Ada lagi Mas. Ini kasus di masyarakat juga ini. Enggak kasus ini. Di beberapa desa, di beberapa masyarakat. Apa itu?
pemerataan zakat yang kemarin zaman cerita itu loh, yang semua oleh yang tadi Ya. wong oleh zakat semua iki akhirnya berzakat kok dikai meneh. Oh ya, itu gimana Mas? Bar zakat Maksudnya kan kalau ada orang zakat, nah terus itu orang yang zakat tetap bisa menerima zakat atau tidak? Kan biasanya ada Mas, misalnya saya sering mengalami, saya zakat tapi saya tetap menerima zakat. Pas pulang dapat lagi. Dapat lagi. oh itu iya Zakat ke masjid. Baru pulang rumah malam-malam dapat lagi. kembali ya Kembali. tapi dengan jumlah yang Lebih banyak. berbeda. lebih banyak atau lebih sedikit ya itu ya kalau memang dia fakir ya nggak apa-apa. Kalau memang Mendapatkan. asnaf ya. Memang dia termasuk asnaf ya enggak masalah. Asnaf dari yang 8 itu tadi enggak masalah. Sudah bayar zakat ternyata kembali lagi yang lebih banyak. Bayarnya 2,5 kilo itu dapatnya 5 kilo. 1 karung. Tukang. 1 karung. Perampokan. Kalau memang dia apa? Amil apa namanya? Asnaf. Asnaf. Ya kenapa tidak? Seperti itu. Nah, kira-kira asnaf yang bisa kayak gitu apa Mas? Ya itu tadi yang 8 itu Miskin. tadi. Nah, maksudnya kalau kayak Ya. fakir kan Enggak bisa. nggak bisa. Ya. Itu ya kayak Miskin. misalkan Horim mu'alaf nggak bisa. mungkin. Mualaf. Miskin juga bisa miskin. Horim kan nggak mungkin lah horim. Ya mungkin utang kan. Oh, utang terus bayar zakat. Tetap punya. Oh. Ya, Utangnya buat bayar zakat. Utang gue bayar zakat baru oleh meneh dapat lagi, kembali lagi. Seperti itu. Misal itu kadang dibagi juga. Dibagi zakat terus akhirnya kasihan ki. Rondo. Kasihan ada dikasih zakat Mas. Apakah boleh Mas? Asnaf rondo. Rondo Asnaf rondo. Rondo mendapat janda ya. Rondo itu janda. 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 Janda Janda pirang. mendapatkan Zakat. zakat fitrah. Ya. Ya karena mungkin kalau Dia alasan- termasuk asnaf atau tidak kan pertanyaannya gitu. Ya. Janda Ya. itu termasuk asnaf dari 8 itu atau tidak? Ya kalau jandanya Janda nggak punya pirang. pekerjaan. Kalau jandanya fakir miskin atau jandanya dia seorang, yang penting begini, intinya begini. Orang yang mendapatkan atau asnaf zakat itu mereka yang memenuhi Kriteria. 8 itu tadi. Siapapun dia orangnya. Janda, asalkan kalau jandanya memang benar-benar fakir miskin, kenapa tidak? Gitu. Sepenting 8 itu terpenuhi. Yang penting 8, salah satu dari 8 itu Terpenuhi. tidak keluar dari salah satu dari 8 itu tadi. Ini lagi masalah. Wah, akan masalah ini. Enggak kan? Jadi ya. Enggak tadi ding. Gak jadi. Ini Iya. sensitif. Terus apa lagi Mas Angga? Terkait apa? Iya kan kalau zakat otomatis harus bayar Mas. Ya bayarnya kapan? Bayarnya kapan Bayar Mas? zakat fitrah ya. Jadi bayar zakat fitrah itu sebenarnya ada pembagian waktu untuk membayar zakat fitrah. Jadi ada waktu wajib, waktu Waktu luang. Waktu luang. Weh, waktu luang, Bro. luang, waktu wajib, waktu sunnah, Afdol. waktu mubah, waktu makruh dan waktu Haram. haram. Kita Ada waktu haram juga. ada. Waktu haram membayar zakat fitrah. Kita bahas dari waktu apa namanya? Waktu mubah dulu. Waktu mubah membayar zakat itu kapan? Dimulai dari awal Ramadan, ya kan? Dimulai dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum masuk bulan Syawal. Sore. sore. Atau iya Berarti waktu mubah. full 1 bulan itu mubah semua. Iya, dari awal sampai akhir Ramadan. Oh, berarti waktu- zakatnya di awal Ramadan juga boleh, boleh, ya? boleh. Tapi kan kata-katanya tapi biasanya di akhir-akhir semua itu. Kalau sebelum Ramadan. Nah, ini nanti ada Belum pembahasan. Ramadan zakat mal. Nah, kalau sebelum Ramadan ini enggak termasuk zakat fitrah karena waktu zakat fitrah adalah di bulan Ramadan dan sebagian dari Syawal. Waktu zakat fitrah itu di bulan Ramadan dan sebagian dari Syawal. Nanti akan saya jelaskan. Itu yang mubah Nah, mubah Satu dari bulan awal full, Mas. Ramadan Satu bulan full. sampai akhir Ramadan. itu bulan. Ini bulan Ramadan ya. Ya. Itu mubah. Mubah. Nah, kalau waktu wajib. Wajib, Nah, wajib. wajib. Wajib Ini bayar zakat. akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan sampai sebagian dari bulan Syawal. Sebagian dari bulan Syawal sebelum sholat sholat namanya? Id. Sebelum sholat Id. Ini sebagian sedikit aja. Itu waktu Wajib. wajib untuk pembayaran zakat
fitrah. Berarti itu wajib ya, misal sudah masuk akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri itu wajib untuk bayar zakat. Ketika di Ramadan Waktu wajib. belum. Waktu wajib ya, Waktu wajib. Bukan wajibnya ya memang wajib. Wajib. Tapi waktu Waktu wajibnya Loh, maka mendapat pahala wajib maksudnya gitu. berarti pahalanya lebih banyak, Mas. Ya, wallahu alam bisawab. Itu ulama membaginya seperti itu. Ada kayak seperti sholat kan? Sholat. Ada waktu mubah, waktu makruh dan lain Itu sebagainya. haram. Nah, itu waktu Wajib. Waktu wajib. Kemudian Sunnah, yang ketiga waktu sunnah. Waktu sunnah kapan? Sebelum kapan? sholat id. Jadi itu sudah masuk Syawal tanggal 1 ya. Sebelum sholat id dia bayar zakat fitrah. Berangkat waktu, sholat sekalian bayar ya, Mas. Berarti kuwi ganjarannya double, Mas, ganjarannya. waktu sunnah. Iya. Wajib dan sunnah kan? Kan juga wajib juga itu. Oh, bisa. Wajib double ya. kan mulainya waktu wajib kan dari akhir Ramadan Sampai sampai sebelum sholat Id. sebagian dari waktu Ah. Syawal tapi sebelum sholat id. Tapi kalau sebelum sholat id nanti berubah menjadi waktu sunnah. Itu yang ketiga. Kemudian ada waktu Makruh. makruh. Waktu makruh itu kapan? Setelah sholat id. Setelah sholat id sampai berakhirnya tanggal 1 Syawal. Sore. Iya, Benar, sore. ya? Sampai sore. Nah, sampai berakhirnya tanggal 1 Syawal ini menjadi waktu makruh untuk membayar zakat fitrah. Yang terakhir waktu haram. Waktu haram itu 1 Syawal sampai berakhirnya bulan Syawal. Ini haram untuk Dosa berarti, Mas, dosa. Ya, Tapi haram itu tetap Tapi harus boleh. bayar nggak, Mas? ya harus bayar tapi Waduh, tapi dosa. dosa. Nah, nggak bayar, Mas. Nah, enggak bayar dia berarti ora gelem diresiki jiwane. Wah, Kalau Dosanya satu ya. kalau habis awal waktu apa? habis Habis Syawal habis Syawal di atasnya haram itu berarti. Dzulqa'dah. Artinya gitu. Habis Syawal Dzulqa'dah, Mas. Ya, pembayaran zakat fitrah itu antara Ramadan dan Syawal. dan pembagiannya ada Seperti 5 pembagian. Waktu mubah, waktu wajib, sunnah, makruh dan waktu haram. Seperti itu. Itu zakat ya, zakat fitrah. Kalau selain zakat fitrah, misalkan zakat mal itu kan nanti ada pembahasan tersendiri. Misalkan itu harus sesuai memenuhi 1 nisab, harus sudah 1 tahun atau haul. Itu kan nanti ada ketentuan sendiri. Tapi kan kita bahas zakat fitrah. Cuma tadi sebelum itu, Mas, terkait zakat mal itu di sepengetahuan saya itu masih banyak juga masyarakat yang belum sadar atas apa namanya Kewajiban membayar zakat mal yang sudah agak tapi yang sudah ramai untuk dibayarkan adalah zakat fitrah. Itu sudah sangat biasa lah, Ustaz. bahasanya sudah di mana-mana sudah ada. Cuman zakat mal itu masih sangat jarang, minim sekali. Mungkin juga ada yang mungkin belum tahu, ada yang juga memang malas ngitung, sudah tahu wajib cuma malas ngitung lah ya enggak zakat. Mungkin karena minimnya edukasi dan kurangnya untuk terus yang belajar. Nah, mungkin yang mengedukasi siapa, yang berkewajiban untuk mengedukasi siapa? Ya orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk mengedukasi. Basnas. Enggak harus Basnas. Enggak harus Basnas. Semua orang yang memiliki potensi untuk mengedukasi, tentunya dengan mau'izah. Ya. Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Atas itu hukumnya gimana, Mas? Kan yang itu banyak orang yang belum membayar zakat mal. Nah, itu hukumnya gimana? Ya harus bayar. Dosa. Haram. Kalau Itu haram. dosa atau tidaknya, haram Allah atau yang tidaknya tahu. kan kita bukan panitia ya. Nah, haram Mas, cuma Kalau haram. Tapi kan kalau belum tahu, belum ketatapan hukum, Mas. makanya wajib ngaji. Faridatun. Tapi emang Mas, kemarin Faridatun. ini saya ceritakan. Kemarin saya sempat baca berita bahwasanya potensi zakat mal di Indonesia ini setiap tahun itu berapa? 327 triliun. Potensi zakat mal di Indonesia itu seharusnya 300 triliun. Ini dari Basnas sendiri, Mas. Oh, dari Basnas. Basnas sendiri mengumumkan bahwa potensi zakat di Indonesia itu zakat mal setiap tahun itu adalah 27 triliun. Ini Seharusnya. realitanya. Realitanya enggak sampai segitu. Tahun kemarin kapan itu cuma mendapatkan 44 triliun atau berapa gitu. Masih banyak sekali emang. Berarti ada 50% lebih yang belum sadar atas kewajiban zakat, gitu kan? Padahal kemarin saya pernah ngitung-ngitung, Mas. Kemarin ini. Iya. Andai kan
itu potensi itu terbayar semua, maka hampir kemiskinan di Indonesia ini ku Tuntas. hilang. Dan kemiskinan di Indonesia hilang gara-gara zakat mal. Makanya seperti ini, saya punya teman di mana? Dia orang Jogja juga, orang Indonesia. Tunggu ini. Dia kuliahnya di Pakistan. Jadi kuliah di Pakistan itu sangat murah sekali. Artinya dia kuliah S3 sampai selesai bayarnya hanya 10 juta. S3 loh, bayangkan di Pakistan. Di kuliah kampusnya namanya Islamabad. Bukan. Ya, apa namanya? Allah, di Karachi, sekitar Karachi. Saya lupa nama kampusnya. Ini di Pakistan. Dia kuliah di sana S3 dengan biaya hanya 10 juta rupiah sampai selesai. 10 dari daftar dari awal sampai wisuda sampai selesai. cuma habis 10 juta. 10 juta tok. ya habis itu. Nah, saya tanya, "Mas, kenapa kok kuliahnya murah banget di sana? 10 juta. Kalau hitungan di Indonesia 10 juta kan Saya hitungkan. baru daftar tok. Baru daftar. Belum masuk. Ternyata itu karena zakatnya berjalan di sana. Zakat malnya itu. Zakatnya berjalan. Pembayaran zakatnya umat Islam di sana berjalan. Oleh karenanya itu bisa membantu semua keuangan dan pembiayaan dari segala faktor termasuk pendidikan. Makanya murah pendidikan di sana. Iya, makanya kan kemarin kayak saya pernah ngitung-ngitung dulu Mas, gara-gara itu muncul berita, akhirnya saya hitung toh jumlah kemiskinan di Indonesia itu di tahun 2024 itu 25, berapa juta jiwa kemiskinan di Indonesia. Ngitung Mas. Ngitung. Ya itu andaikan 327 itu triliun dibagikan kepada orang-orang miskin di Indonesia, itu setiap orang itu mendapatkan Berapa juta? berapa ya? Kata. Mendapatkan 12 juta, Mas. 1 tahun. 1 tahun 12 juta. Iya. Padahal ya kita urut ya. Kapan ki di Indonesia dikatakan orang itu miskin? Iya. Ya kan? Di Indonesia itu batas kemiskinan itu diangka ketika satu bulannya itu pengeluarannya itu di bawah 595.000. Pengeluaran apa pemasukan Mas? Ya pengeluaran masukan intinya pengeluarannya orang itu intinya nama dibulatkan aja ya di 600.000. Kapan ada orang kok pengeluarannya itu di bawah 600.000, maka dia dikatakan orang miskin, dan itu ada 25 juta jiwa yang dianggap miskin oleh masyarakat di pemerintah. Ketika dibagi itu yang tadi misal potensi zakat itu dibagikan semua, setiap orang itu mendapatkan 12 juta dan itu sudah di atas angka kemiskinan. Seharusnya sudah nol kemiskinan gara-gara zakat mal ketika sakit berjalan dengan baik. Ketika Anda kan tidak semua ya Mas, Anda kan tidak semua 327 T itu. Setengahnya lah ya. Anda kan paskan saja di angka 300. Oh, berarti kan 1 bulannya ketika 600 di angka 1 bulan orang 7 juta misalnya. Mendapat 7 juta kan sudah di atas kemiskinan itu, sudah tidak anggap miskin, itu sekitar 190 triliun dan masih sisa berapa triliun? Katalah intinya masih banyak lagi yang seharusnya ketika kesadaran meningkat dari masyarakat dan juga mungkin nanti dari bagian dari pemerintah yang juga di bagian untuk mengelola zakat mungkin ada penekanan lagi ataupun membuat inovasi baru agar potensi-potensi itu sakit terbayar dengan baik ya. Akhirnya semua juga nggak miskin. Iya, itu kan hilang dan sebagainya. Minimal nanti mengurangi. Nanti anggaran dari pemerintah yang seharusnya diarahkan untuk bantuan-bantuan orang miskin sakit diarahkan ke lain yang lebih membutuhkan, baik infrastruktur, pendidikan sebagainya. Itu lebih manfaat sebenarnya seharusnya ketika memang dari masyarakatnya juga sadar, pengelolaannya juga baik, pendistribusiannya juga tepat sasaran, sebenarnya sangat baik sekali Mas. Ya, baik. Sebenarnya. Ya semoga saja. Semoga saja. Kedepannya ya tahu kan kita harus berproses bertahap. Nahnu Abdul Ikhtiar. Mungkin Mas Atta mau mengadakan edukasi. Masya Allah barakallah. Masya Allah barakallah. Terakhir sebelum kita tutup, pembahasan yang terakhir adalah penentuan Syawal. Betul sekali. Ini yang juga sering jadi huru-hara baik penentuan Syawal ataupun penentuan awal Ramadan, penentuan bulan lainnya rada aman karena tidak banyak yang
berkaitan dengan ibadah. Ya berkaitan Ya, cuma maksudnya lah rapat peduli lah biasa wae. Cuma yang sangat peduli kan Ramadan ki wah kelor sedino ki puasane. Akhirnya banyak nih geger setiap mau ditentukan awal Ramadan, ditentukan awal Syawal akhirnya yang bener mana nih? Karena ada Mas, mohon maaf ada akhirnya ketika sudah beda pemahaman kadang bareng. Kadang juga tidak bareng, kadang ini satunya lebih dulu. satunya lebih akhir. Itu apa penyebab itu semua, Mas? Jadi kalau penyebab perbedaan penentuan awal bulan itu ya, awal bulan ya, kalau spesifiknya penentuan Idul Fitri atau Syawal ini ya, kalau kita semua kan sudah tahu ini bukan atau rahasia umum lah ya, sudah tahu semua se-Indonesia perbedaan ini. Ya, perbedaan ini ya, artinya perbedaan itu tadi asalkan yang ikut perbedaan itu kan mereka berbeda penggunaan metode ijtihad. Metode penentuan penentuan awal bulan. Mereka menentukan ijtihad. Artinya ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hisab. Artinya mereka, kalau menurut saya pribadi ini bukan hanya dengan perbedaan itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu ya, Indonesia toleransi. Supaya asalkan itu perbedaannya masih bisa ditolerir. Wajar. Ya, kalau telatnya seminggu. Oh, harusnya ngono, Bro. Sing gasik banget kelas Ramadan bodoh. Telepon. Artinya kan 1 bulan kan kadang 30, kadang 29 itu wajar. Tapi kalau ada yang mengatakan 1 bulan itu 10 hari, ya itu yang enggak wajar. Enggak wajar. Nah, maka yang seperti itu kan tidak bisa ditoleransi lagi. Artinya perbedaan yang seperti itu sudah ada lah sejak lama, sejak zaman dulu. Maka tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Itu Ustaz. Betul itu, Dok? Iya. Oh, bagaimana kita menyikapi? Menyikapi dengan keyakinan kita pakai hisab ya. Asalkan boleh semua itu, Mas. boleh. Lah kalau pakai dua-duanya, Mas? Pakai dua-duanya bingung. Iya, bingung. Kalau pakai dua-duanya bingung. Tapi kan kita kalau di pondok itu kan kita diajari menghisap rokok, bukan menghisap itu apa namanya, menghitung ilmu falak itu hitungan tes nanti menentukan juga itu kapan tanggal 1 Ramadan kapan hitung. Cuma kita juga ikut pemerintah kadang kita juga itu ru'yah melihat karena artinya gini, hisab itu kan untuk untuk memudahkan juga menyempurnakan. Misalkan kita belum mendapatkan ru'yah, ya udah disempurnakan dengan hisab. Nafas Nabi sendiri pakai apa? Kalau saya biasanya ikut pemerintah. Biasanya kalau pemerintah lebih enak ya, lebih simpel, nggak perlu ngitung, nggak perlu teropong, mahrib siaran di TV ya kan? Bahwasanya lagi puasa malah lihat teropong ya kan. Oke. Ya enggak apa-apa aja nih. Cuman lebih enak ya ikut pemerintah. Biar bareng-bareng. Anda kan tidak bisa mengikuti nggih. Ya udah enggak usah ikut. Paling enak itu kan taklid. Ikut. Ada yang bertanggung jawab. Misal salah, itu yang memutuskan. Saya ikut dia. Itu saya ikut Pak siapa sekarang Menteri Agamanya. Tata. Pak Agamanya. Saya ikut dia. Yang memutuskan tanggal ini. Paling enak lah. Tanggal sekian musak masuk bulan Syawal. Ternyata belum ki, soalah mana akhirat. Tanggung jawab yang mengumumkan, Mas. Apa Mas? Iya. Apa? Golek bola tuh. Tadi kan udah bayar zakat, Mas. Terus meneh. Iya. Kan belum selesai. Masih penasaran. Apalagi kalau bayar zakat buat ngapain, Mas? Buat selain apa? membersihkan kan? Membersihkan apanya yang dibersihkan? Nah, itu nanti keluar. Bayar zakat itu buat apa? Itu nanti masuk ke hikmah zakat. Ya, hikmah zakat apa itu, Mas? Kalau hikmah zakat yaitu yang pertama. Jadi ada beberapa hikmah zakat. Yang pertama itu bisa membukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pintu rahmatnya Allah ini terbuka? Karena kita kan orang yang menerima zakat, misalkan orang fakir miskin. Karena apa? Doa-doanya mereka ini biasanya hati mereka itu bersih.
Maka Bersih ketika bening tanpa kaca. berdoa itu bukan lafalnya, tapi orang yang berdoanya. Berdoa itu maka orang-orang yang biasanya orang-orang fakir itu Yang membutuhkan lah, yang membutuhkan. orang yang membutuhkan itu orang Doanya lebih tulus. doanya lebih tulus, lebih ikhlas. Maka dengan doa-doa mereka, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini Terbuka. bisa terbuka. Pintu surga terbuka. Terbuka sangat lebar Terbuka, sekali. sangat lebar. Tinggal milih ya, tinggal milih dari mana. Terus selanjutnya hikmah Saat- selanjutnya. Ya. Nah, Apa betul aja. Kamu iya kan. eh, termasuk hikmah zakat ini untuk menghilangkan sifat pelit kikir. Nah, dengan memberikan sebagian, menzakatkan sebagian harta kita kan corone Terlatih. melatih diri untuk Bisa berbagi. terbebas atau terlepas dari sifat kikir, berbagi lah. berbagi. Zakat itu kan tidak seberapa, cuman zakat fitrah itu kalau hitungannya kan 2,5 kilogram kilo. itu kalau diuangkan ya sekitar 40.000 sekian gitu. Maka bisa wasilah untuk terbebas Membersihkan jiwa. dari sifat Kikir. kikir itu pelit. Nah, kemudian juga hikmah selanjutnya untuk mencegah orang-orang berbuat jahat. Nah, ini gimana kok bisa untuk mencegah orang-orang berbuat jahat? Nah, ayo, coba di logika. Hah? Biasanya orang kepepet ora duwe apa-apa, ora duwe kerjaan, ora apa? Ngepet. Maling ya, mencuri. Mencuri timun. Karena sudah saking nggak punya apa-apanya Mepet kepepetnya. mentok. Minta nggak dikasih, Enggak dikasih. ya wis nyolong aja kerjaan nggak dapat minta nggak dikasih. Ada ya, kesempatan untuk ada kesempatan membuka kesempatan untuk melakukan kejahatan maksiat. Maka ini sebagai sebelum zakat melakukan ini dicegah. sebagai Tapi pencegahan nunggu untuk puasa dulu ya. melakukan- Ya kan malah ada zakat. kan mal. ada zakat mal. Ya. Sebagai mencegah untuk 12 juta per orang. melakukan kejahatan. Kemudian ada hikmah satu lagi. Wih, ada Wah, hikmah lagi. ada berapa ini? Hikmah. 4 ya. Menurut hikmah ada juga. Siapa itu? Hah? Enggak tahu? Kamu enggak? Ya, dan hikmah selanjutnya yaitu saya mengutip sebuah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Afdalul a'mal itu afdalul a'mali idkhalus sururi alal mu'mini. Kasauta auratahu ya wa asy'abta jau'atahu wa qadaita hajatahu rawahu at-Tabarani. Jadi sebaik-baiknya amal yaitu adalah idkhalus surur, membuat orang lain bahagia atas perbuatan kita. Nah, maksudnya membagian orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian kita juga menutup auratnya, memberikan pakaian misalkan, menutup auratnya yang ketika misalnya nggak punya pakaian ya kita memberikan sebagian pakaian. Banyak sekarang Mas yang ya kurang pakaian. Oh, bukan beda. Kurang bahan. Kurang bahan itu bukan kurang pakaian. Nggak punya uang kan. Ya, Butuh kemudian zakat. Butuh zakat. Itu boleh dikasih zakat Mas. Orang-orang itu Orang-orang gitu butuh zakat. miskin. butuh binaan ya. Ya itu. Kemudian asy'abta Panti pembinaan. Jawa tahu mengenyangkan perut mereka, termasuk zakat kan bisa mengenyangkan perut-perut orang yang membutuhkan. Sedekah ya juga kan? ya Mas. Atau yang terakhir qadaita hajatahu. Kita bisa mencukupi kebutuhan mereka. Jadi ini termasuk dari hikmah seperti itu. Oh ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Fahmi atas Pencerahannya. pencerahan atau bagi-bagi ilmunya, ilmunya. kita tambah pengetahuan lagi untuk teman-teman juga di luar sakit ditonton lagi. Ketika belum paham nanti diulang-ulang lagi sampai paham. Diulang 10 kali tidak apa-apa, 15 kali juga tidak apa-apa. Kalau kami belum juga paham, butuh mondok. viewer juga nggih. Jangan lupa subscribe. Jangan subscribe. Subscribe Gemar Wicara. Bicara. Channelnya Channelnya Iswan Iswan Anawawi. Channelnya Iswan Subscribe. Anawawi.
gitu ya. Semoga bermanfaat semuanya. Amin, Selamat amin. Mas Fahmi untuk meneruskan ibadah puasanya Mas Fahmi. Amin. Semoga bisa tutup sampai selesai puasanya. ya. Ini hampir Bisa tutup sampai selesai kita nih, hampir selesai meraih masanya. kemenangan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, Oke, terima kasih. Silakan Mas Angga tutup. Zakat. Ya, zakatnya jangan lupa dibayar buat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Udah. Ya wes.